Are you mad? क्या? ये अगला मैच। वैसे तुम ये गांधारी बन के क्यों घूम रही हो? I must have suffocate करने लगा. Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film romantis yang bikin baper. Film yang berjudul Unknown Kikustagian keluaran tahun 2025 ini mengisahkan kisah cinta pemuda buta dengan seorang wanita yang tidak bisa melihat di kereta api. Dari pertemuan tidak terduga itu, mereka mulai mengenal satu sama lain dan mulailah keluar benih-benih cinta. Film yang diperankan oleh Vikram Masai dan Shanaya Kapoor ini bikin baper banget dah. Untuk yang jomblo-jomblo, siapkan mental kalian. So nggak perlu pakai banyak omong, langsung aja bumper Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan kereta dari Delhi menuju Munchen. Di salah satu bilik kereta ada seorang wanita dengan penutup mata yang marah-marah via HP-nya. Sahabat itu marah karena temannya si pria tidak jadi menemaninya pergi ke Munchen. Pria meminta si Sabah untuk tenang, Sabah akan baik-baik saja. Tapi Sabah malah meninggikan suaranya, sehingga ada seorang pria yang satu bilik dengannya merasa amat terganggu. Dia meminta si Sabah untuk tidak berteriak-teriak karena dia ingin istirahat. Bajila malah ditabok. Di saat itu Sabah langsung memelankan suaranya. Dia bilang ke pria kalau dia itu habis dimarahin sama mas-mas yang kayaknya aneh. Bangkainya pria malah matiin tuh telepon. Dengan entengnya Sabah malah meminta bantuan si Jahan untuk menekankan nomor telepon si pria karena Sabah itu nggak bisa melihat. Jahan pun berkata, lakukan sendiri, kan aku mas-mas aneh. Baru deh Sabah meminta maaf. Sabah menjelaskan kalau sekarang dia tuh lagi nggak bisa melihat. Mendengar itu, Jahan pun langsung bilang, "Hai Siri, telepon nomor terakhir yang barusan ditelepon." Karena kecanggungan itu, mereka akhirnya berkenalan. Sabah menceritakan kalau dia itu seorang artis pendatang baru. Dia ingin mendalamin karakter sebagai orang buta di audisi selanjutnya. Maka dari itu, dia bereksperimen menutup matanya dan pergi jauh ke Munchen untuk mendapatkan pengalaman nyata sebagai orang buta. Mendengar itu, Jahan sangat kagum dan mendoakan agar Sabah bisa sukses di karir aktingnya. Kenapa mbak kok malah bengek? Bangkainya Sabah itu malah menjatuhkan minumannya yang membuat gitarnya si Jahan menjadi basah. Walaupun pengen marah, tapi Jahan nggak bisa nyalahin cewek yang lagi berlagak jadi orang buta. Nggak lama berselang, mereka pun sampai di stasiun untuk transit. Jahan berniat keluar sebentar untuk membeli chai. Ternyata Jahan ini buta. Beda sama si Sabah yang buta newbie, Jahan ini bisa mengurus dirinya sendiri. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk Kak Rasti Dian Ananda yang udah nraktir Om, super thanks. Semoga rezeki Kak Rasti ini selalu aja dilimpahkan ya. Kalau ada yang mau ikutan traktir Om, bisa juga dengan super thanks ya. Makasih sekali. Nah, pas kereta kembali berjalan, mereka kembali berbincang. Jahan juga menawarkan chai ke Sabah, biar ini cewek nggak bengek lagi, yang malah menyebabkan kekacauan. Di titik ini juga mereka pun saling berkenalan. Rupanya Jahan ini seorang musisi. Dia sengaja pergi ke Munchen untuk mendapatkan inspirasi untuk lagu terbarunya. Sabah juga cerita kalau ayahnya tidak setuju dia menjadi artis. Tapi Sabah tetap ingin mengejar mimpinya menjadi artis terkenal. Nah, dikala itu Sabah bertanya ke Jahan bagaimana pemandangan di luar kereta, apakah bagus? Jahan pun bingung harus menjawab apa karena dia aslinya juga nggak bisa melihat. Karena nggak mau ketahuan dia itu buta, Jahan menjawab sekenanya. Di luar terlihat hamparan padang rumput luas seperti jamrut, langit biru seindah sapir. Ketika kereta mereka melintasi pinggir sungai, Jahan meminta Sabah mendekatkan kepalanya di jendela. Jahan bisa tahu karena dia bisa mendengar suara deburan air dan bau sungai yang sangat khas. Beberapa jam kemudian, Sabah tiba-tiba membuka jaketnya. Dia terkena serangan panik tiba-tiba. Sabah panik karena sebentar lagi mereka akan sampai di Munchen. Sabah nggak yakin dia bisa bertahan selama 7 hari ke depan seorang diri dengan mata tertutup. Nah, untuk menenangkan si Sabah, Jahan memainkan musik ciptaannya yang belum dia rilis. Dari situlah mereka mulai dekat dan dekat. Bahkan Jahan juga mengajari cara orang buta melakukan aktivitas. Di raat mile, hum dono mein sabar kat jaye. Singkat cerita, mereka pun sampai di Munchen. Jahan dijemput oleh pemandu langganannya yang bernama Sukla.
Melihat ada cewek cantik pakai penutup mata, Sukla pun bertanya, "Tuan, apakah cewek cantik ini pacar Tuan?" Tentu saja si Jahan langsung menyangkal dan menjelaskan situasinya. Nah, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jahan pun pamit dan berdoa agar Sabah bisa sukses di eksperimentalnya menjadi orang buta. Tapi sutradara berkata lain. Sabah yang merasa nyaman dengan si Jahan malah pengen ngintil sama si Jahan. Bersama si Jahan, Sabah merasa tenang. Seenggaknya Jahan bisa membantunya yang gak bisa melihat ini. Sabah berjanji kalau dia sukses mendapatkan peran ini dan menjadi artis terbaik, Sabah akan bilang ke semua orang. Semua ini berkat jasanya si Jahan ketika dia mendapatkan piala Oscar. Lah, si Sukla nyeletuk lah, Tuan Jahan kan juga buta. Untung aja Sabah gak mendengar omongannya si Sukla. Walaupun enggan, Sabah itu malah ngelendotin si Jahan. Pokoknya nggak mau pergi kalau nggak sama si Jahan. Ya udah deh. Gebleknya, orang yang seharusnya menjemput si Sabah malah dilewatin karena Sabahnya merem. Pas perjalanan ke hotel, Sabah, Sukla, dan Jahan saling ngobrol santai. Sabah juga nggak sabar untuk memperdalam perannya jadi orang buta. Untuk pertama-tama, Jahan menyuruh si Sabah mengeluarkan mukanya dari jendela. Rasakan terpaan angin, maka Sabah akan merasakan suasana di sekitar tanpa harus melihat. Di tengah perjalanan, mereka menyempatkan diri mampir ke toko pinggir jalan untuk makan. Sabah pun bertanya, bagaimana bisa Jahan bisa tahu segala sesuatu tentang cara orang buta beraktivitas. Nggak mau ketahuan, Jahan pun ngibul kalau dia punya teman yang buta sejak lahir. Alah kumbal. Jahan juga ngasih tahu kesulitan terbesar orang buta. Orang buta itu nggak tahu siapa orang yang di dekat mereka. Jadi kalau mau ngentut, dia akan sangat was-was. Ya langsung ketawa si Sabah itu. Nah, daripada si Jahan keterusan garingnya, Sukla ngasihin es krim kesukaannya si Jahan. Dan mereka pun maam es krim bersama. Tapi pas sampai hotel, masalah baru malah muncul. Pas mereka mau check-in, udah nggak ada kamar kosong lagi di hotel itu untuk si Sabah. Alhasil Sabah nggak bisa check-in di hotel yang sama dengan si Jahan. Ngeheknya, Sabah itu malah bilang, dia itu nggak masalah tidur di ruang tamu kamarnya si Jahan. Resepsionis pun langsung bilang, kalau Nyonya nggak masalah, kami juga nggak keberatan. Kodok, kok nanyanya ke Sabah? Nanya aku juga dong, aku keberatan apa enggak? Intinya si Jahan itu keberatan kalau harus sharing kamar sama si Sabah. Dia datang ke Munchen untuk mendapatkan ketenangan biar dapat inspirasi buat musiknya. Kalau ada orang lain di kamarnya, Jahan nggak bisa konsen, apalagi seorang cewek. Namun Sabah memohon-mohon terus dan berjanji tidak akan mengganggu si Jahan. Karena terus merengek dan waktu juga sudah malam, ya sudah, Jahan pun bersedia. Tapi kalau ada kamar kosong, Sabah harus segera pindah. Belum juga sampai ke kamar, Sabah udah kecengkang kesandung koper. Wah, bakalan berat ini mah. Nah, pas mau masuk ke kamar, Sukla nyeritain kisah horor. Kalau dulu hotel ini bekas mansion bangsawan Inggris. Semua keluarga bangsawan itu tewas dibunuh, yang membuat hotel ini menjadi seram. Wedus, bikin kaget aja. Dalah, intinya Jahan itu nggak percaya hantu-hantuan. Nah, di kamar, Jahan menjelaskan semua sudut isi ruangan. Jahan tahu semuanya karena kamar ini udah menjadi kamar favoritnya ketika mencari inspirasi di Munchen. Setelah menjelaskan semuanya, Sabah bilang dia sudah paham 100% koordinat seluruh ruangan ini. Baru juga diomongin tuh mbak manis sudah kecengkang lagi. Sabar. Malam harinya Jahan itu nggak bisa bobo karena omongan Sukla tadi. Dia itu kepikiran kalau hotel ini berhantu. Bikin kaget aja. Rupanya Sabah juga nggak bisa bobo. Bukan karena takut hantu, tapi dia nggak bisa tidur di sofa. Ya maklum, anak pewaris bukan anak perintis. Sabah pun meminta izin untuk bobok satu ranjang sama si Jahan. Dia berjanji gak akan ngapa-ngapain si Jahan. Berdebatlah mereka. Tapi karena sama-sama gak bisa bobok kalau sendirian, ya udah, Jahan pun mengizinkan Sabah bobok bersama. Asik. Keesokan harinya, Sabah sudah mulai terbiasa. Dia pun sudah bisa membuat chai sendiri. Di saat itu, Sabah ditelepon oleh bapaknya yang meminta si Sabah untuk segera pulang. Tapi Sabah menolak, dia masih ingin menjadi artis dan tetap akan menutup matanya 6 hari ke depan. Nah, di sisi lain, diperlihatkan si Jahan yang menyalakan dupa untuk aromaterapi. Tapi seketika Jahan menyadari ada sesuatu yang aneh. Jahan langsung berteriak agar Sabah membuka seluruh pintu dan jendela. Rupanya Sabah itu lupa menutup gas kompor. Kalau Jahan gak menyadarinya, mereka berdua akan mati di kamar itu. Dengan emosi, Jahan meminta si Sabah untuk tidak melakukan apapun mulai saat ini. Setiap Sabah melakukan sesuatu, pasti ada aja errornya.
Namun Sabah malah kembali nimpalin. Karena Jahan mereka selamat semua, jadi nggak perlu ada yang dipermasalahkan. Sabah juga malah balik marah. Jahan itu nggak akan pernah tahu rasanya jadi orang buta. Seharusnya Jahan itu nggak marah-marah sama dia yang lagi jadi orang buta. Intinya sih mereka pun berantem. Jahan juga menyuruh si Sabah mencari hotel lain. Pokoknya seru dah berantemnya. Walah wedus, lagi seru-serunya malah Sukla datang bawa burung. Tapi untung ding, karena Sukla yang membawa burung, Sabah jadi ketakutan dan gak berantem lagi sama si Jahan. Menyadari situasinya lagi jadi awkward, Sukla mengajak dua pasangan gak jelas ini untuk nikmatin suasana luar. Nah, di atas bukit, Jahan meminta maaf karena tadi sudah membentak si Sabah. Begitu juga si Sabah yang ikut meminta maaf. Jahan cuma takut mereka mati konyol gara-gara kecelakaan gak perlu. Dulu pas dia berusia 7 tahun, dia dan kedua orang tuanya pergi bertamasya. Sialnya ada truk oleng yang menabrak mobilnya, sehingga kedua orang tuanya pun meninggal di tempat. Itulah kenapa Jahan selalu aware, menjaga segala sesuatu sebaik mungkin, jangan sampai terjadi kecelakaan yang konyol terjadi. Mendengar itu, Sabah pun langsung terenyuh. Dia bertanya dengan siapa Jahan tinggal semenjak kecelakaan itu. Jahan pun bercerita kalau semenjak orang tuanya meninggal, dia tinggal bersama neneknya. Tapi beberapa tahun kemudian neneknya juga meninggal dan dia tinggal bersama bibinya. Mereka adalah orang-orang yang sangat berarti untuk si Jahan. Mereka juga sempat khawatir karena Jahan tidak menangis ketika orang tuanya meninggal. Jahan juga bingung, walaupun hatinya remuk redam, dia tidak bisa meneteskan air matanya. Untuk mengeluarkan semua emosinya, Jahan akhirnya belajar bermain musik dan mencurahkan semua emosinya di dalam lagu. Mendengar itu, Sabah semakin sedih dengan pengalaman pahitnya si Jahan. Sabah yakin kalau Jahan pasti belum pernah membicarakan soal ini ke orang lain. Dan benar ternyata, kalau Sabah lah orang pertama yang mendengarkan kisahnya. Karena Jahan itu tidak punya teman sama sekali. Ya tambah baper lah itu cewek. Nah, dikala itu Sabah langsung menyuruh si Jahan untuk berdiri dan menyuruhnya untuk berteriak sekencang mungkin. Awalnya Jahan gak paham dengan maksudnya si Sabah. Tapi pas berteriak sekencang-kencangnya, Jahan merasa amat plong. Di titik itu jugalah Jahan bisa merasakan punya teman yang bisa mengertinya. Nah, pas perjalanan pulang, Jahan ditelepon oleh resepsionis yang ngasih tahu kalau ada tamu yang membatalkan pesanan. Kalau Jahan bersedia, hotel bisa membuka satu kamar lagi untuk Nyonya Sabah. Namun Jahan bilang tidak perlu. Dia sudah mulai menikmati tinggal bersama si Sabah. Mulai saat itu, mereka pun mulai bisa saling mengerti, semakin dekat dan dekat. Dengan keberadaannya si Sabah, malah membuat Jahan terinspirasi membuat lagu yang sangat indah. Bagus sih lagunya. Sayang Om nggak bisa puterin di sini. Silahkan cari sendiri aja ya. जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर. Beberapa hari kemudian, manajer Jahan pun mendapatkan kiriman demo lagu yang terinspirasi dari si Sabah. Kumar sangat senang dengan lagu baru itu karena memiliki pesan dan impact yang sangat dalam. Kumar yakin kalau lagu itu dirilis pasti akan sukses besar. Tapi ujuk-ujuk Sabah kembali bengok-bengok dewe. Dia bilang kalau ada sesuatu yang lewat di depan mukanya, maus gitu. Ngeliat, maksud Om, menyadari Sabah lagi ketakutan, Jahan malah menggoda si Sabah. Rupanya itu burungnya si Sukla yang kabur. Karena Sabah terus saja ketakutan, Jahan berencana mengambil sarang burung di atas. Sialnya, anduk yang nutupin burungnya si Jahan malah jatuh tepat di atas kepalanya si Sabah. Sadar tuh anduk bau amis-amis gimana gitu, Sabah malah menggoda si Jahan. Dia akan membuka penutup matanya dan melihat burung kotar-katarnya si Jahan. Jahan pun memohon agar Sabah tidak membuka matanya. Kalau Sabah membuka matanya sekarang, eksperimennya yang menjadi orang buta akan gagal. Karena terus saja digoda, Jahan akhirnya bodoh amat. Ya udah, sok atuh kalau mau buka mata, sok atuh sok. Sialnya, gara-gara bercanda itu, Jahan malah terjatuh dan numpukin si Sabah. Lah, ujung-ujungnya kok pasti gini. Tukeran iler do. Cen babi ini film bikin Om baper. Sempet-sempetnya Jahan nutupin penutup matanya si Sabah. Sayangnya tukeran iler mereka pun gak lama karena bapaknya si Sabah menelpon. Setelah menjawab telepon dari bapaknya, Sabah dan si Jahan menjadi awkward.
Namun Jahan yang takut Sabah akan marah ketika tahu kalau Jahan itu cuma seorang pemuda buta, meminta si Sabah untuk menganggap hal itu tidak pernah terjadi. Tapi Sabah nggak mau. Baru kali ini dia merasakan debaran cinta, walaupun dia belum pernah melihat si Jahan sama sekali. Sabah sadar apakah ini yang dinamakan cinta sejati. Tapi Jahan tetap meminta si Sabah melupakan ciuman mereka, karena mereka itu cuma orang asing yang nggak sengaja bertemu di jalan. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya si Jahan, Sabah pun akhirnya mengambek dan langsung pergi dari sana. Malam harinya, Jahan berniat meminta maaf atas perkataannya tadi siang. Dia itu nggak bermaksud demikian. Jahan cuma takut setelah Sabah melihat sosoknya yang asli, Sabah akan kecewa dan meninggalkannya. Sabah bisa memaklumin perkataannya si Jahan, tapi baru kali ini dia merasakan cinta sedalam ini. Akhirnya Sabah membuka penutup matanya. Sabah sudah tidak ingin menjadi wanita buta lagi. Dia ingin melihat sosok si Jahan, cowok yang membuatnya jatuh cinta. Mendengar itu, Jahan merasa amat bahagia. Tapi Jahan meminta si Sabah terus melanjutkan eksperimentalnya. Di sana mereka berdua saling mengungkapkan perasaan terdalam mereka. Nah, di saat itu Sabah meminta izin untuk membuka pintu. Jahan pun setuju, tapi dengan satu syarat, Sabah tidak boleh membuka matanya. Ketika membuka tuh pintu, Sabah menepati janjinya tidak membuka matanya. Dia juga langsung memasangkan penutup mata ke Jahan. Habis itu seperti apa? Aduh, Om susah menjelaskannya dengan kata-kata. Lihat diri aja ya, Om juga lagi mau fokus lihat baju Mbak Sabah yang dibuka-buka. Di malam itu menjadi malam paling bahagia untuk mereka berdua. Walaupun masih saling penasaran dengan wajah masing-masing, tapi hal itu tidak menghalangi rasa cinta mereka. Setelah puas beberapa ronde, Sabah berkata kalau besok adalah hari terakhirnya menjadi orang buta. Orang pertama yang ingin dia lihat adalah si Jahan. Kebetulan banget besok hari Valentine, hotel mengadakan acara dansa dengan tema kencan buta. Sabah ingin datang ke pesta itu bersama si Jahan. Keesokan malamnya pesta pun dimulai. Semua orang yang ikut dansa diharuskan memakai penutup mata. Nah, pas dansa selesai, Sabah membuka matanya. Dia berharap Jahan akan menyambutnya dengan hangat. Tapi apa yang dia dapat, Jahan sudah hilang entah kemana. Jahan! Jahan, kau tuh? Jahan! Sorry. Jahan? Guru, it's okay, you can come out now. Jahan! Sorry. I know. Sabah pun memanggil-manggil nama Jahan, tapi tidak ada respon sama sekali. Tak berselang lama, Sabah mendapatkan voice note yang bilang kalau Jahan itu takut. Sabah kecewa. Rupanya Jahan tidak berani untuk menghadapi fakta kalau dia itu buta. Dia takut Sabah akan kecewa dan membencinya. Itulah kenapa Jahan memutuskan untuk menghilang dari kehidupannya si Sabah tanpa menjelaskan alasan dia meninggalkan Sabah. Tiga tahun kemudian, diceritakan bila sekarang Sabah sudah menjadi artis teater terkenal di Eropa. Walaupun masih kecewa karena di-ghosting oleh si Jahan, kehidupan Sabah pun terbilang lancar. Dia juga sudah punya pangeran baru yang bernama Abhinav. Setelah latihan untuk show pamungkas, Abhinav merasa bangga karena punya tandem pentas sehebat si Sabah. Sebagai sutradara dan pemeran utama di teater, Abhinav yakin pertunjukan terakhir mereka pasti akan sangat spektakuler. Setelah latihan, Abhinav mengajak semua member teater ke sebuah bar. Di titik itu, Sabah langsung tertegun karena mendengar suara nyanyian yang sangat mirip dengan si Jahan. Seakan ini takdir, rupanya Jahan juga berada di Budapest dan bernyanyi di bar itu. Tapi pas Sabah mendekati sumber suara, Jahan sudah selesai bernyanyi. Sabah tidak bisa melihat siapakah sosok yang bernyanyi lagu yang sangat familiar itu. Tak lama berselang, ada seorang wanita yang bernama Tanya mendatangi meja bar untuk memesan minuman. Karena logat Indianya sangat kental, Jahan pun menyapa si Tanya. Di situ mereka pun saling ngobrol-ngobrol kecil. Jahan juga memperkenalkan dirinya sebagai Kabir. Jahan bercerita ke Tanya kalau dia mendapatkan beasiswa musik di Universitas Budapest. Gara-gara pembicaraan itu, mereka berdua pun malah menjadi dekat. Ketika di dalam mobil, Abi bertanya kenapa dari tadi Sabah diam terus nggak kayak biasanya. Sabah pun bilang jujur kalau tadi dia mendengar suara Jahan. Abi pun langsung paham karena Abi juga sudah tahu Jahanlah yang membuat si Sabah menderita selama ini.
Tapi Abi yakin itu bukan sosok Jahan yang Sabah kenal. Mereka itu sekarang sedang berada di negeri orang. Gak mungkin Jahan sang legenda ghosting berada di sini. Di sisi lain, Jahan makan malam bersama bibinya, Bibi Nur. Jahan bilang kalau dia akan segera kembali ke India. Pendidikannya di Budapest telah selesai. Di sana, Bibi Nur bertanya, apakah Jahan akan membuka hatinya lagi? Apakah Jahan akan mencari cewek yang bernama Sabah ketika kembali ke India? Namun Jahan masih belum berani untuk melakukan hal itu. Walaupun dia sangat sulit melupakan si Sabah, tapi Jahan juga tidak mau Sabah kecewa ketika tahu sosok Jahan itu merupakan pemuda buta. Keesokan harinya di teater, Abi dan Sitanya mengalami problem. Komposer musik mereka tiba-tiba sakit dan tidak bisa melanjutkan pertunjukan. Abi pun meminta Sitanya untuk mencari orang yang bisa menggantikan pemain musik mereka. Tapi sebelum itu, Abi ngasih tunjuk cincin yang akan digunakan Abi untuk melamar si Sabah. Abi berencana melamar si Sabah setelah pertunjukan terakhir mereka selesai. Tanya jelas saja ikut girang, karena dia juga tahu kisah cinta Abi dan si Sabah. Setelah latihan, Abi dan si Sabah berjalan-jalan. Terlihat mereka itu sangat mesra dan romantis. Keesokan harinya, Tanya membawa Jahan alias Kabir ke teater. Jahan ini akan menjadi komposer sekaligus lead musik untuk pementasan. Gak perlu banyak omong, Jahan langsung dites kemampuan bermusiknya. Tapi pas mendengar alunan lagu yang dibawakan oleh si Jahan, konsentrasi Sabah langsung buyar. Karena melodi itu sama persis dengan melodi yang dibuat oleh si Jahan ketika bersamanya di München. Dikala itu, Abi juga memperkenalkan Jahan alias Kabir ke semua member. Namun pas berjabat tangan dengan si Sabah, Kabir langsung tahu kalau orang di depannya itu adalah si Sabah, cinta sejatinya yang dia tinggal pas lagi dalam-dalamnya. Jahan? Kabir? Merasakan hal yang serupa, Sabah pun langsung mengejar si Jahan. Namun Jahan mengaku namanya itu Kabir, dan dia tidak mengenal siapa itu orang yang dipanggil Jahan. Sabah pun bertanya kenapa Kabir bisa membawakan melodi yang sangat mirip dengan melodi yang dibuat oleh si Jahan. Walaupun gugup, Kabir mengaku dia mendapatkan melodi itu dari internet. Tentu saja Sabah nggak mau percaya begitu saja, tapi Jahan terus saja menyangkal. Nah, sore harinya Bibi Nur menjemput si Jahan. Karena Bibi Nur ini emang baik banget, dia mengundang teman-teman barunya si Jahan untuk makan malam bersama di rumahnya. Dikala itu Jahan protes karena mengundang teman-temannya tanpa koordinasi dulu. Jahan akhirnya jujur kalau salah satu dari teman-temannya itu ada si Sabah. Lah, Bibi Nur tambah langsung semangat lah. Dia juga pengen tahu sosok Sabah yang membuat keponakannya jadi nggak bisa fokus selama 3 tahun ini. Singkat cerita, Abhinav dan yang lain pun sampai untuk menepati undangan Bibi Nur. Pas melihat si Jahan, Sabah mencoba memberikan salam. Tapi Jahan malah mempersilahkan Sabah untuk duduk seperti dia tidak mengenal Sabah sama sekali. Intinya sih, mereka pun saling ngobrol sana-sini. Abhinav juga bertanya tentang keseharian si Kabir di Budapest. Pas tahu kalau Kabir sudah 3 tahun di Budapest, Sabah pun langsung nanya apa kegiatan Kabir sebelum pergi ke Budapest. Pokoknya Sabah terus bertanya tentang latar belakang Kabir alias si Jahan. Malam harinya pas mau udah pada pulang, Bibi Nur ngasih tahu si Jahan kalau Sabah sepertinya masih sangat menyukai sosok si Jahan itu. Karena sepanjang makan malam dia tidak pernah lepas memandangi Jahan terus-menerus. Bahkan semua orang menyadari hal aneh itu. Kalau begini terus, hubungan Sabah dan Abhinav akan menjadi kacau. Bibi Nur meminta si Jahan menentukan sikap. Dia harus mengaku jujur agar semua kesalahan Jahan di masa lalu bisa terbuka. Biarkan Sabah yang menentukan apakah dia mau memaafkan Jahan atau tidak. Beberapa hari kemudian, setelah latihan, Jahan memanggil si Sabah. Dia bilang semenjak 3 tahun yang lalu, Sabah lebih lugas dalam berakting. Seketika Sabah menyadari kalau orang di depannya itu merupakan Jahan, cowok yang sangat dia cintai dan sangat dia benci. Karena Jahan membuka jati dirinya seolah-olah dia tidak punya salah, Sabah pun langsung menampar si Jahan dan langsung pergi meninggalkannya. Namun gara-gara pertemuan tadi, Sabah pun menangis dalam diam. Abhinav yang melihat tunangannya mewek bertanya apa yang membuat si Sabah menangis. Tidak mau menanggung beban ini lebih lama, Sabah pun bercerita kalau Kabir yang mereka kenal adalah Jahan. Abhinav pun langsung kaget dengan apa yang dibilang sama si Sabah. Sabah bingung harus bagaimana. Semalam dia nabok si Jahan, tapi dia juga ingin penjelasan kenapa 3 tahun yang lalu Jahan pergi begitu saja. Abhinav meminta si Sabah menyelesaikan semuanya sekarang agar Sabah tidak punya penyesalan lagi. Keesokan harinya Jahan bermain musik di gereja. Ketika dia mau pulang, Jahan menyadari kalau Sabah juga berada di sana.
Singkat cerita, mereka pun saling mengobrol. Sabah masih nggak percaya kalau Jahan itu buta. अच्छा तुम पहले नहीं मिली मुझसे। Beneran buta kayaknya nih orang ya. Tapi nggak digituin juga kali. Di perjalanan pulang, Sabah ingin meminta waktu si Jahan. Dia ingin berbicara serius, tapi tidak dalam kondisi seperti ini. Jahan yang sadar dia punya salah mengiyakan ajakannya si Sabah. Sebelum berpisah, Jahan mendengar suara sepeda jatuh. Dikala itu, Jahan bilang kalau seumur hidupnya dia belum pernah naik sepeda. Karena ada sepeda gandeng nganggur, Sabah mengajak si Jahan bersepeda keliling kota. Nah, di saat itu Jahan sangat bahagia. Dia juga berteriak-teriak seperti yang diajarkan Sabah dahulu. Setelah puas bersepedaan, mereka pun berjalan sambil bercerita kehidupan mereka selama 3 tahun ini. Tak terasa, Sabah sudah sampai di depan apartemennya. Abinaf yang menunggu di depan langsung menyambut si Sabah. Sadar dia cuma akan jadi pengganggu, Jahan pun langsung izin pamit. Nah, di dalam, Abinaf pun bertanya apakah semua urusan Sabah telah selesai. Sabah menjawab kalau tadi dia belum sempat berbicara serius. Nanti malam dia berencana menyelesaikan semuanya bersama si Jahan. Setelah latihan, Sabah mengajak si Jahan ketemuan di alun-alun. Walaupun Jahan tidak bisa melihatnya, Sabah berdandan sangat modis dan cantik. Nggak seperti cowok pada umumnya yang membawa buket bunga, Jahan malah membawa es krim. Tentu saja Sabah menolak es krim itu mentah-mentah. Dia ingin menyelesaikan urusannya dengan si Jahan, bukan ingin mengenang romantisme kenangannya dulu. Di sebuah bar, Sabah ditanyain mau minum apa. Dia tuh pengen red wine. Ya udah, Jahan pun mesen dah. Sialnya, pas Jahan memesan, ada tamu lain juga memesan pesanan yang sama. Tapi tuh minuman udah dikasih narboboy. Alhasil, tuh minuman oplosan langsung ditenggak sama si Sabah. Di sana, Sabah pun bertanya kenapa dulu Jahan meninggalkannya. Nggak mau pakai basa-basi, Jahan menjelaskan kalau dia tuh takut Sabah membencinya karena dia tuh buta. Jahan nggak bermaksud jahat, tapi menurut si Jahan itulah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Ketika Jahan membuka kacamatanya, Sabah pun langsung terkesima melihat keindahan matanya si Jahan. Sabah juga bertanya semenjak kapan Jahan buta. Jahan menjelaskan, kau masih ingat kecelakaan ketika aku berusia 7 tahun? Itulah sebab aku mengalami kebutaan. Setelah itu mereka pun ngobrol panjang lebar. Sialnya, narboboy itu mulai bekerja, yang membuat si Sabah langsung nge-fly. Pikiran Sabah langsung berputar-putar dan tak fokus. Sabah juga membayangkan berdansa dengan si Jahan seperti 3 tahun yang lalu. बहुत अच्छा जहान। जहान! सबा? Sabah juga membayangkan pergi ke Taman Ria bersama si Jahan. Sambil Om fokus ngeliat belahannya Mbak Sabah, Sabah mencurahkan seluruh kegundah gulanaannya. Dia mengira Jahan itu kabur karena Sabah yang terlalu buruk rupa. Sabah juga mengira kalau Jahan kabur karena wajahnya yang jelek. Bahkan Sabah juga mengira kalau Jahan hanya mempermainkannya. Semua asumsi buruk itu terus menghantui si Sabah selama 3 tahun ini. Tapi Jahan mengatakan kalau meninggalkan Sabah 3 tahun yang lalu adalah perbuatan paling bodoh yang pernah Jahan lakukan. Dia menyesal dan terlalu malu untuk meminta maaf. Itulah kenapa Jahan menerima beasiswa kuliah di Budapest untuk melupakan si Sabah. Tapi takdir memang kejam. Di Budapest jugalah dia bertemu dengan si Sabah lagi. Di titik itu mereka berdua pun saling mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Kalau mereka masih saling mencintai satu sama lain. Ketika tukeran iler, Sabah pun tersadar dari pengaruh narboboynya. Dia pun langsung pergi meninggalkan si Jahan. Sabah itu menolak percaya kalau dia masih mencintai si Jahan. Ini pasti pengaruh obat puyeng. Tapi di lubuk hati yang terdalam, Sabah memang masih sangat mencintai si Jahan. Ketika pulang ke apartemen, Sabah menceritakan semuanya ke Abinaf kalau dia tadi tukeran iler dengan si Jahan. Hal itu membuat si Abinaf sangat marah dan kecewa. Di lain sisi, Bibi Nur memberikan masukan. Bila Jahan masih mencintai si Sabah, kejarlah Sabah sebelum terlambat. Tapi bila Jahan tidak berani melakukan hal itu, sebaiknya Jahan menghilang dari kehidupannya si Sabah. Jangan membuat Sabah terluka lagi dengan kedatangannya si Jahan. Nah, dikala itu Jahan ditelepon oleh si Tanya yang mengajak si Jahan untuk makan malam bersama tim teater. Nah, di restoran, Abi terlihat masih kesal. Sabah mencoba menjelaskan kalau yang dilakukan dengan Jahan kemarin itu cuma kilap semata. Tapi Abinaf masih belum terima. Selama 3 tahun ini, Abilah yang menguatkan si Sabah. Hampir setiap hari, Abi mendengar cerita betapa kejamnya si Jahan yang telah meninggalkan si Sabah. Dia bertahan untuk tidak emosi karena dia sangat menyayangi si Sabah. Tapi setelah Jahan muncul lagi, Sabah seolah-olah melupakan rasa marahnya begitu saja. Singkat cerita, acara makan malam pun tiba. Di saat Jahan duduk, Abinah pun langsung mencium pipinya si Sabah dan berkata kalau dia sangat mencintai si Sabah di depan semua orang.
Abi juga bilang ke semua orang kalau sosok Kabir yang mereka kenal adalah Jahan, cowok yang mengghosting Sabah 3 tahun yang lalu. Sabah pun meminta si Abi untuk berhenti mempermalukan si Jahan. Tapi Abi tidak peduli dan terus mempermalukan si Jahan di depan semua orang. Di kala itu, Abi meminta si Jahan memainkan musik, sedangkan Abi dan Sabah berdansa diiringi musiknya si Jahan. Tak terasa, hari pertunjukan pun tiba. Ketika Sabah lagi make up, Jahan mendatangi make up room. Dia ingin bilang sesuatu ke Sabah. Jahan berniat kembali ke India. Dia berjanji tidak akan menemui si Sabah lagi. Tapi bila Sabah masih punya perasaan terhadap si Jahan, tolong tahan dia untuk tidak pergi. Intinya, Jahan masih sangat mencintai si Sabah. Dia ingin hidup bersama si Sabah di sisa hidupnya. Namun Sabah berkata kalau dia tidak bisa melakukan hal itu. Semua telah terlambat. Dia sudah bertunangan dengan si Abhinav. Karena Sabah sudah memutuskan, mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya. Ketika Jahan keluar, ternyata Abi mendengarkan semua pembicaraan mereka. Setelah itu, Sabah pun langsung ditarik oleh si Abi menuju panggung pertunjukan. Abi itu tidak ingin menunggu lagi. Dia ingin melamar si Sabah untuk menikah dengannya. Nah, di lain sisi, Sabah berpamitan ke Bibi Nur. Dia akan kembali ke India dan melupakan apa yang pernah terjadi di Budapest. Tapi tak berselang lama, Sabah berlari keluar mengejar si Jahan. Sabah bertanya ke Bibi Nur kemana Jahan pergi. Rupanya sebelum ini Abhinav membatalkan lamarannya. Dia sadar kalau Sabah itu masih mencintai si Jahan. Walaupun raganya Sabah bisa Abi miliki, tapi tidak dengan hatinya. Dengan berat hati, Abi merelakan si Sabah, wanita yang sangat dia cintai, untuk mengejar si Jahan, cinta sejatinya. Karena cinta sejati tidak harus memiliki telek. Nah, di lain sisi, Jahan sudah menaiki kereta menuju bandara. Dengan lari gendal-gendil, Sabah mengejar si Jahan. Dia pun berlarian ke sana ke sini mencari si Jahan. Tapi hasilnya nihil. Ketika sudah merasa tidak punya harapan lagi, Jahan berdiri di balik kereta yang sedang berjalan. Sabah langsung memeluk erat si Jahan dan berkata kalau dia sangat mencintai si Jahan. Sabah juga berlutut. Dia melamar si Jahan sebagai kekasih hatinya. Sabah berjanji akan menemani si Jahan di sisa umur mereka. Di kala itu, untuk pertama kalinya Jahan meneteskan air mata. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om, bisa dengan super thanks ya. Om bakal apresiasi sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmiladien.